Kalau master asesor itu Bu adalah bertugas untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat 7. Jumpa lagi dengan saya Salama di 77 TV, hanya di 77 Podcast. Hari ini kami kedatangan tamu yang telah beberapa hari ada di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah Ibu Dr. Mila Rosa. Bu, nanti mohon diralat. Ibu Rosa, sebelumnya izinkan kami untuk berpantun seperti kebiasaan orang di Palembang. Iya. Izin Ibu. Kalau kembok ya, pesan ikan nila. Makannya sambil duduk di pojokan. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Ibu Mila, kiranya dapat disampaikan maksud dan tujuan. Ya, demikian Ibu. Mungkin apa yang sudah kami sampaikan tadi terkait dengan kedatangan BNSP di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami punya slogan integritas dalam kebersamaan itu. Kira-kira apa yang dikerjakan begitu BNSP di sini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya senang sekali bisa hadir di sini di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Saya sebenarnya di berkunjung ke Sumatera Selatan tuh sudah sering, Bu. Tapi ke BPSDMD Sumatera Selatan baru kali ini. Makanya alhamdulillah. Nah, kedatangan saya di sini kebetulan saya tidak sendiri bersama dengan rekan saya Pak Arset Prayatna. Jadi kami ditugaskan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di pusat untuk mengajar di sini. Mengajar siapa nih? Mengajar gitu ya. Mengajar calon asesor. Jadi calon asesor. Tadi peserta calon asesor. Kalau belum. Ujian yang nggak lulus berarti nggak jadi asesor gitu, Bu. Ya. Kalau kita bicara masalah kompetensi atau metodologi di bidang kompetensi, kita nggak kenal lulus nggak lulus tuh, Bu. Kompeten dan tidak kompeten. Iya, kompeten belum kompeten. Nah, gitu. Jadi kebetulan di sini ada 22 peserta. Akhirnya kami ditugaskan untuk mengajar calon asesor. Itu lamanya proses pelatihan itu 48 jam. 48 jam. Ya, jadi dari 8 jam dari Senin sampai Kamis. Besok terakhir sampai Kamis. Iya. Materi yang diajarkan itu ada 3 unit, Bu ya. Dibagi namanya sebutannya unit, Bu ya. 3 unit yaitu yang pertama merencanakan aktivitas proses asesmen, yang kedua memberikan kontribusi validasi asesmen, yang ketiga melaksanakan asesmen. Nah, itu acuannya adalah SKKNI nomor 333 tahun 2020. Baik. Jadi terkait dengan SKNI, Bu. Tadi saya sempat baca itu ada skema 7 skema ya. Itu bagaimana? Ya, itu kalau bicara skema itu yang punya LSP tuh, Bu, Lembaga Sertifikasi Profesi. Beda dengan. Nah, kebetulan saya mengajar ini atas undangan dari undangan yang di-apply oleh LSP di Vindo kepada BNSP untuk minta dikirimkan master asesor untuk mengajar di calon-calon asesor yang di LSP di Vindo itu. Seperti itu. Jadi kebutuhan suatu organisasi, suatu lembaga, suatu lembaga atau organisasi, apakah nanti mereka asesor setelah mereka kompeten, mereka mengasesi, bertugas untuk mengasesmen namanya, seperti itu. Tadi ada tiga pembagian tadi, Bu ya? Unitnya. Kira-kira boleh, Bu, disampaikan apa saja itu pembagian unit itu? Apa materi yang dipelajari, apa yang didalami oleh para peserta? Kalau untuk unit yang pertama yaitu MAPA, kita singkatnya ya, Bu, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Itu berarti kita membuat perencanaan. Itu ada 4 langkah, Bu. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan konteks validasi. Di situ kita menentukan ini calon peserta yang nanti diuji itu siapa. Ada 5 kategori. Beda-beda nanti. Betul. Ada mereka yang hasil pelatihan berbasis kompetensi.
Yang kedua, mereka hasil pelatihan tapi belum berbasis kompetensi. Yang ketiga, pekerja pengalaman yang sudah telusur dengan standar kompetensi. Yang keempat, dia pekerja pengalaman tapi belum telusur dengan standar. Nah, yang terakhir nih Bu, yang terakhir ya adalah mereka itu adalah yang otodidak atau mandiri. Jangan-jangan kita nih itu beda-beda, berarti perlakuannya beda-beda. Beda-beda, perangkatnya beda-beda. Nah, terus nanti langkah yang kedua otomatis mempersiapkan rencana asesmen. Nah, di situ dalam mempersiapkan rencana asesmen tuh kita mengenal namanya ada 3 jenis bukti, Bu. Bukti langsung, tidak langsung, dan tambahan. Nah, kalau bukti langsung tuh intinya nanti kita akan menyuruh peserta untuk demonstrasi apa, di depan kita, demonstrasi langsung gitu kan, bisa berupa psikomotorik atau thinking skill pada yang mau diuji. Nah, ada asesor nanti bertugasnya membuat perencanaan itu gitu kan, apa tindakan-tindakan yang dokumen tapi dengan aturan yang sudah itu sama metode langsung itu metode portofolio. Nah, terus di langkah yang ketiga di sini otomatis adalah di sini membuat perangkatnya, instrumen asesmennya apa. Kalau kami RBPMP mungkin seperti itu. Mungkin rencana membangun pembelajaran mata pelatihan seperti itu barangkali mirip gitu. Jadi kalau itu bagaimana kalau untuk asesor? Nah, kalau untuk asesor, begitu dia sudah membuat perencanaannya, dokumen perencanaan, otomatis kan harus membuat instrumen asesmennya. Iya. Apa? Ya kan? Kalau memakai metode langsung berarti di sini dia harus membuat dokumen skenario yang nanti peserta mendapat arahan dari skenario tersebut apa yang harus dia lakukan, kayak gitu lah Bu. Mendengar saja saya pernah dulu waktu ada tawaran untuk jadi asesor, cuma saya pikir pas tahu cerita teman-teman senior sepertinya sulit menurut saya. Tadi ada yang pertama ya Bu, yang kedua tadi kedua adalah MKVA, memberikan kontribusi validasi asesmen. Jadi dokumen perencanaan itu sudah jadi, perangkat asesmen sudah jadi. Itu belum potong Bu. Itu perencanaan harus di ACC sama. Nah, itu divalidasi. Divalidasi. Sebelum digunakan harus divalidasi dulu. Jadi makanya ada validasi dulu. Iya, yang memvalidasi ada orang lain. Ada mereka yang nggak valid gitu. Misalnya apa bahasanya kalau nggak divalidasi? Kalau kita sistemnya tidak valid, bukan ada istilah tidak valid, tapi di sini adalah belum telusur dengan standar, belum telusur dengan SKKNI. Betul. Nah, biasanya nanti asesor disuruh dikasih waktu untuk memperbaiki perangkatnya. Gitu. Begitu sudah dirasa tim validatornya sudah baru telusur dan baru nanti dilaksanakan perangkat itu. Makanya masuk ke unit yang ketiga, melaksanakan asesmen. Melaksanakan juga diawasi, dibimbing, diarahkan. Pada saat pelaksanaan asesmen ada juga tim validasi yang akan memantau. Ibu berdua dengan proses Mila dan Pak Asep ya. Nah, kalau saya kan pengajar Bu, pengajar. Jadi tim validator tuh bisa sesama asesor Bu. Kayak kita apa ya namanya kalau di kayak semacam kayak audit ya. Penilai sesama itu kan? Iya, kayak gitu. Jadi berarti nggak subjektif kalau gitu. Mohon maaf kalau saya salah. Kalau penilaian bukan oleh di atas asesor tadi. Ya, jadi tim validator itu Bu bisa terdiri dari asesor, bisa terdiri dari asesor, terus pengurus LSP, bisa juga di situ stockholder, bisa juga dari kalangan akademisi, bisa juga dari asosiasi. Tapi di situ tetap ada asesornya. Karena apa? Secara metodologi asesor paham, tetapi dari narasumber yang lain itu materi yang lebih paham, stakeholder. Jadi nanti setelah teman-teman calon asesor ini diberikan pelatihan itu kapan yang tadi kegiatan ketiganya? Atau pada saat hilang? Pada saat dia sudah selesai pelatihan 48 jam, nanti di hari terakhir, hari kelima dia diuji oleh master asesor yang lain, bukan saya. Karena nanti nggak subjektif. Iya, master asesor pengajar tidak boleh ikut menguji. Jadi nanti peserta itu diuji oleh master asesor menguji. Yang diuji apa? Yang diuji adalah sebagai asesornya. Posisi sudah sebagai asesor. Sebagai asesor, apa yang dia lakukan? Jadi nanti hari terakhir itu ada asesor, peserta uji yang dimaksud asesor, sama asesi atau
peserta uji kompetensi yang lagi uji Nah, kompetensi. gitu. Jadi dia suruh praktek gitu. Langsung praktek di depan apa yang udah dipelajarin 48 jam itu suruh praktek. ya. Ya. Ibu tadi kita sempat ngomong, tadi saya bertanya, Ibu tadi sebut master asesor. Itu Asesor. bagaimana? Bagaimana Bedanya ya, Bu, ah. antara asesor Dan sama master master. asesor. Oke. Asesor itu, asesor kompetensi itu tugasnya adalah dia akan melakukan asesmen kepada peserta uji. Oke. Nah, kalau master asesor itu Bu adalah bertugas untuk memberi pelatihan kepada calon ya asesor. atau mengajar kepada calon asesor. Nah, untuk menjadi master asesor itu prosesnya panjang, Bu. pasti. Harus sudah menguji sebanyak 20 kali. Harus sudah membuat dokumen, Berarti merencanakan Ibu Mila itu udah 6. lebih dari 20 nih. Ya, alhamdulillah Bu, prosesnya panjang. Harus sudah melakukan validasi minimal 3 kali. Berat bener. Terus ikut pelatihan juga, Bu. Ada pelatihan juga. Ya pasti ya, Ya, karena 2 untuk minggu. uji kompetensi Ya. kita. Ada, kita juga di assessment juga, Bu. Iya, karena mau jadi, tapi yang lebih tinggi lagi berarti ya Bu ya. Ya. Oke baik Bu, jadi kita dari sini Sobat Tujuh kita paham apa itu asesor, master asesor. Jadi kami sempat tadi bertanya master asesor gitu, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Mila Rosa sudah menjawab pertanyaan yang tadi sempat ada di dalam benak kami. Ibu Mila, semoga apa yang Ibu lakukan ini bisa membawa berkah bagi namanya mereka calon asesor ya, Calon calon asesor. asesor, dan mudah-mudahan semua yang nanti ikut ujian ya Bu ya, Iya, ikut mereka semua kompeten. Kompeten. Berkat bimbingan Ibu Iya. Mila. Ibu Mila, kita punya tagline, kita sudah habis di batas waktu, kita punya tagline Ibu Mila Iya. untuk podcast kita, Iya. yaitu pada saat kita sama-sama mengucap sambil mengepal tangan, 77 bersatu mencapai tujuan. Nanti kita bisa Oke. sama-sama Ibu. Boleh. Ibu, dan mohon maaf saya tidak sempat membuat pantun penutup, tapi kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Ibu Mila Sama-sama. untuk mau hadir di sini untuk mau berbagi informasi kepada kami yang dulu tidak Dan hanya laksanakan. tahu kulit-kulitnya Ibu, tahunya asesor. Hari ini kami ketemu master asesor seperti itu, dan betapa berat perjuangan untuk jadi asesor, dan memang karena memang tugasnya juga berat. Ya, seperti itu. asesor tuh aset negara. Iya. Ya Bu ya. Mereka punya kemampuan karena itu tadi apa yang dilakukan oleh mereka itu sangat sangat bermanfaat Betul. bagi suatu lembaga, seperti Iya. disampaikan, apakah orang yang diasesi, orang yang diuji itu kompeten, yang Iya. itu asesor punya tanggung jawab moral, Tanggung seperti jawab itu moral. ya. Baik, Sobat Tujuh, Ibu, sebelum kita menutup, saya akan ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mila Rosa, Ibu Dr. Mila Rosa, dan kepada Sobat Tujuh, kami ucapkan terima kasih. Setelah saya menutup dengan ucapan selamat, kita akan membaca tagline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 77 bersatu. Satu mencapai tujuan. Terima kasih.